Itu ayam apa burung ngomong? Enggak itu sejenis itu, liverbird. Enggak, gue pembelaan gue ya, emang dia ayam tapi sebenarnya dia juara Europa League. Bubarin aja episode-nya. Bubarin aja bisa ya. Kalau lu ngomong gini yang di depan nanti yang tersinggung bukan kita. Enggak apa-apa. Berarti lu bisa nyanyi We've won the European Cup kan? Gue bisa nyari United Road Take Me Home. Enggak dong, lu bisa nyanyi ini. Mereka kalau kita masih bisa nyanyiin ke Arsenal tuh, kameramen Arsenal yang di sana yang lagi manis duduk di situ. Kita bisa nyanyiin You'll never sing that, you'll never sing that, Champions of Europe, you'll never sing that. Ya bisa. Spurs kan udah Bisa, udah. On the way. Itu dari 2006 kali ya. Oh 2006 juga udah nyanyi itu. Udah kan hampir, tapi Giuliano Belletti sama itu nggak mungkin dilupain. Ya kan? Arsenal kapan sih juara Champions? Ya itu dua hampir. Kapan juara Champions? Lu kapan sih bawa mic yang bener? Lagi banter bola lu nggak usah banter kerjaan. Baper dulu biar kita langsung masuk pembahasan. Kembali lagi di Pola Salam bersama saya Patrick Raymond Ken. Oke. Dan pada malam ini kita membawa ayam sayur. Aduh, ayam sayur lagi dikali. Enggak. Kita bawa seorang, kalau kalian di Twitter suka main Twitter atau X, kalian tahu papan tengah. Nah, Atau TikTok ada juga kan ya? Ada. TikTok ada. Ini admin papan tengah. Namanya di X nih. Foundernya papan tengah. Tapi sebelum papan tengah, gue sama Eski ini udah lama kenal. Sebelum papan tengah, kalau dulu lu sering main di X dan sering dengerin gue Koko United, Tega ya namanya Koko United sekarang. Beberapa yang pundit-pundit yang lama juga sering muncul, termasuk Koci juga pernah ya. Koci pernah. Jalan Arsenal sih. Ya, Jalan Arsenal juga, si Aldi juga pernah. Aldi. Ya, itu dulu namanya Medio. Koci pernah dia nimbro malam-malam. Oh nih. Sama Rara ya kan. Nah, ini dulu admin Medio juga. Sekarang udah menjadi papan tengah. Gua belum lahir Lu pernah jadi tamunya Poros Salang juga. Iya. Kan? Itu. Gila ya sejarah. Silakan. Apa nih? Perkenalkan Sejarah. namanya Oke. dulu. Panggil gue Eski aja. Eski. Nama lengkapnya Ahmad Reski Sungkar. Oh. dia Jangan berarti- tanya siapanya nih, jangan tanya. Lu berarti orangnya nggak enakan sama orang. Iya, nggak enakan. Eski Enggak, Sungkar. Pak. Tadi Oh, dia bukan bilang- Sungkan. Sungkan. Oh, Sungkar. Berarti segala sesuatu tuh susah buat lu ya? Iya karena Sungkan. Eski Sungkar. Nih, Bukan sih. bercandaan bapak-bapak. nggak apa-apa daripada ditanya siapanya Sirin Sungkar. Iya. Oh iya, siapanya Sirin Sungkar? Oh enggak, udah cukup. Klarifikasinya Jadi panjang. jauh, jadi panjang lebar. Betul. Jadi gimana? Jadi teman-teman Verifikasinya lebih panjang daripada Denada memverifikasi tentang anaknya nggak? nggak ada ke situ. Ini bukan podcast kacangan ya, yang tidak membahas yang aneh-aneh. Jadi kita mendatangkan Bro Heski ini Yes. buat ngobrolin pertandingan hari Sabtu. Melawan baju yang dia pakai ini. Gitu. Sebenarnya nama di belakangnya ini juga legenda kalian nih. Sheringham, guys. Yeah. Teddy sharing. Gue tadi pas dia pakai, gue keingetnya Anderton. Betul. Darren Anderton. Underton running down juga ya. Tapi emang setelah Beckham mungkin zaman-zaman Iya. 90-an tuh yang flamboyan ya Darren Anderton ya. Model-modelannya begitu lah. Beckham. Iya. Emang masa-masanya winger flamboyan. Bukan modern apa namanya? Darren Anderton lo winger ya? Sayap. Oh ya sayap ya. Sayap. Tapi biasa main central midfielder juga. Di Birmingham terakhir-terakhirnya tuh. Iya benar. Oke, gimana Ki? Kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman Poros? Terima kasih telah mengundang. Resmi banget ya dia ya. Mau pembukaan pidato. Iya, Oke. santai aja di sini. Gue ngeri. Lo kan pemerhati, bisa dibilang klub-klub
Inggris. Iya. Tapi bukan yang Big Six lah ya. Benar. Benar ya. Jadi peringkat 7 Nggak ke Inggris bawah. doang loh, nggak Inggris Inggris doang. nggak Inggris doang, benar semuanya lah lo ikutin ya di Spanyol. Bahaya soal sekarang lagi akhir ini Liga Skotlandia nih. Skotlandia. Kenapa? anjay. Hearts lagi naik. Jadi Hearts itu klubnya punyanya Brighton. Hearts. Tony Bloom. Hearts. Hearts. Nah. Tony Bloom. Oh, itu punya Ya, si bisa dibahas tuh. yang Brighton. punya Brighton. pemilik Brighton siapa? Ya, Tony Bloom. Tony Bloom. Yes. Kok boleh ya? Itu yang gue sering bingung nih. Soalnya peraturan dari FIFA kan sebenarnya satu owner itu kan nggak boleh Lah, megang apa lebih bedanya dari- owner Iya nggak FIFA? makanya OGC Nice kan Iya. dengan MU. Iya. Itu sebenarnya itu kan udah melanggar statuta FIFA-nya sendiri. Bagi gue itu kalau misalnya dia ngambil katakan satu di Liga Amerika Latin misalnya, jauh lah, ya make sense. Karena kalau kayak gini kan apa yang menghentikan lu untuk main sabun kalau misalnya tim lu ketemu? Ya itu kenapa dilarang kan? Jadi larangannya di FIFA itu kalau tim lu lolos di Eropa. Di Eropa. kan? Eropa. Nah, karena ada kayak- possibility mereka ketemu. Sebenarnya kayak pemilik Bari itu kalau nggak salah Aurelio De Laurentiis sama tuh Napoli. Nah, nggak apa-apa Barinya masih di Serie B, kalau di Iya, Serie A dia harus jual. aman. Kayak gitu. Kalau di Inggris ya nggak usah jauh-jauh Crystal Palace. Oh, si Iya kan? John Textor. Iya, John Textor. kan harus kelempar ke conference akhirnya Iya. kan. Ya maksudnya kan Nottingham itu Forest kan ya, merugikan klub itu sendiri kan jatuhnya. Oh ya iya Benar jelas. nggak? Jelas. Ya bagi apa maksudnya kayak katakanlah musim lalu seandainya kita menang tuh kemarin lawan mereka, Betul. ya kan? Sementara OGC Nice juga punya jatah di Eropa. Iya, musim dan lalu. itu udah Kan pasti jadi harus masalah baru. dikorbankan. Dan Salah itu yang satu. dimasalahin sama Nice ketika si Sir Jim Ratcliffe beli MU, kayak dia akan dianaktirikan Iya, gitu. benar. Oh iya. Akan dianaktirikan gitu. Dan gua nggak tahu bener apa enggak jadi itu. Sekarang bukan ya. dirikan sih kalau gue bilang OGC ini sama MU nggak bisa OGC ini nggak bisa ngomong banyak juga. Emang prestasi lu apa sih? Aduh. Tapi pemain-pemainnya bagus-bagus. Ya tapi prestasi lu apa? Betul, Misalnya betul. nih gue punya 2 anak nih, yang satu sukses, yang satu lagi bikin masalah mulu, masuk bolak-balik masuk penjara. Ya gue mikirin yang sukses lah. Tapi uniknya gini, kayak Liam Rose senior deh. Ah. Pegawai Chelsea kan jadinya Oh, iya, Bluko. benar. Naik, udah ngambil pegawai itu naik. Promosi nggak tuh Iya, jatuhnya? iya. Jenjang karir gak lo? Benar. Gary O'Neil jenjang karir nih. Iya. Gue tertarik yang Patrick tadi bilang. Dia bilang Masalah kalau penjara. misalnya masalahnya punya ada 2 klub yang mau di ini yang bermasalah klub yang satunya atau klub yang diutamakan gini. Kalau Manchester United yang bermasalah kan bukan klubnya. Pemiliknya. Iya. Makanya kalau gue bilang ini bagi-bagi kayak Sir Jim Ratcliffe nih ya, Ineos nih, ya, mana tahu dengerin nih. Mending cabut dah. Mumpung lu masih punya OGC Nice, masih bisa cabut baik-baik, ya kan? Sebelum lu kayak ini sila kita ke Arsenal aja. Mau turun sendiri apa diturunin kan gitu. Ntar gue Kroos. penasaran Gila, sih, gila. penasaran. Ah. Kenapa nih keselnya tuh Hah? sama si Sir Jim nih? Kalau jadi kita ini jadi dia yang nanya ya. Gua kan penasaran makanya. Kalau gue sih jelas dia tipikalnya ya nurunin apa kata yang di atas. Menurut gue dia harus punya program sendiri. Kalau kita ngeliat sekarang dia udah punya tim manajemen yang menurut gue ini super manajemen, ya kan? Semua orang ngerti apa yang mereka mau. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kayak bursa transfer atau kasus-kasus yang udah pernah terjadi, pemecatan si Dan Ashworth, terakhir si Amorim, dia gue ngeliat kayak dia nggak punya keputusan sendiri Inkonsisten. dan itu Inkonsisten. udah sering kita bahas. Ya udah. Jadi Betul. apa yang jadi ketakutan kita di awal, apakah Ineos bisa merubah Manchester United? Di awal iya, ketika ada dia ngasih planning kita akan bongkar tuh Carrington, kita bikin new Carrington terjadi. Yes. Itu angin segar kayak oh ini nih manajemen yang kita demen kan. Yes. Tapi makin kesini makin kelihatan kan sebenarnya. Sebenarnya sesimpel Itu sih. gini aja Ki. Ya kalau kita lihat dari zaman Ole nih ya, gue tarik balik ke zaman Ole nih. Ole diangkat dari interim menjadi manajer nih, Yes. Terus dikasih waktu nih kan. Waktu itu ada program yang mau direncanakan sama mereka untuk Ole nih.
Itu program belum jadi, diputus. Masuk nih Rangnick, ya kan? Walaupun sebagai interim juga. Itu aja bagi gua. Nah ini belum Ineos ya. Waktu Rangnick masuk, dia kan udah ada program. Waktu itu dia seharusnya interim sementara, udah gitu dia jadi board of director. Iya. Ya itu rencana awalnya. Oke. Belum terjadi itu di tengah jalan, nggak tahu kenapa tiba-tiba Rangnick pun nggak dilanjutin. Malah Erik ten Hag dijadiin manajer, tapi board of directornya nggak jadi Rangnick kan gitu. Itu satu inkonsistensi. Dan di situ udah masuk nih sebenarnya Ineos walaupun belum secara resmi. Ya dia udah mulai terlibat. Dan udah ada keputusan dari mereka lah. Ya gitu udah terlibat lah. Terus Ineos ini kan masuknya cuman dealnya dengan Glazer itu adalah mereka yang running the football side. Ya kan, Glazer menjalankan sisi bisnis, Ineos yang menjalankan sisi sepak bola. Artinya, nah artinya kalau misalnya gua bicara tentang kenapa gua nggak suka Ineos, kenapa menurut gua Ineos ini inkompeten, karena ya emang tugas lu adalah di sepak bolanya aja. Bahkan lu nggak perlu mikirin sponsor dari mana, ini itu tuh tugasnya Glazer. KPI-nya udah jelas gitu ya. Itu diukur dari bolanya. Betul, lu diukur itu dari sepak bolanya, prestasi di sepak bolanya. Oke. Termasuk nih pengangkatan Ruben Amorim, ya. Ruben Amorim ini kan lu angkat, artinya ini KPI lu dong. Lu bisa dinilai dari hasil pemilihan lu di Ruben Amorim ini. Dan Ruben Amorim musim lalu 15, oke. Bukan kita mempermasalahkan Ruben Amorimnya ya, cuman gue lebih mempermasalahkan kan lu yang milih, sampai-sampai lu memecat Dan Ashworth yang jelas-jelas menolak mendatangkan Ruben Amorim. Ada perdebatan di atas sampai akhirnya yang dikorbankan ya Dan Ashworth-nya. Masuklah Amorim. Nah, sebelum masuk ke sana, balik lagi ini untuk teman-teman yang kurang paham sebelumnya. Ketika Dan Ashworth dibawa dari Newcastle, itu kan pembayaran kompensasinya juga nggak dikit. 49 million pound sterling loh. Itulah yang gardening fee kan gitu kan. Terus lu udah dapat mahal-mahal, nggak nyampe 6 bulan, lu pecat gara-gara dia nggak Dan Ashworth menolak mendatangkan Ruben Amorim, sementara Omar Barada sama si Jason Wilcox semua menginginkan si perdebatan visi sepak bola Manchester United kalau gue bilang dia. Iya. Nah jatuhnya kan lu harus membayar kompensasi pemecatan dan Ashworth, which is juga gede bukan kecil. Nah itu menurut gue satu inkonsistensi. Nah habis itu waktu itu kan gue mikir oke, mungkin ini udah pilihan yang terbaiknya manajemen nih mau bawa Manchester United dengan Ruben Amorim. Tahu-tahu ini proyek belum ada setahun, baru setahun lah 18 bulan. Lu udah patahin lagi sama kayak waktu Ole, sama kayak waktu Ten Hag. Dan termasuk Ten Hag kalau kita semua tahu lah, ketika mau datangin Ruben Amorim, Ten Hag itu sebenarnya udah mau dipecat kan. Tahu-tahu menang di final FA Cup, juara. Dan bernobar malu. Iya. Lah kagak jadi dipecat, malah dikasih perpanjangan kontrak walaupun setahun. Tapi masalahnya bukan perpanjangan kontraknya aja. Lu ngasih budget 200 sampai 250 untuk pembelanjaan pemain, which is a waste of money. 200 juta. Ya, which is a waste of money kan. Karena ujung-ujungnya apa? Semua pemain yang dibawa sama Ten Hag kan nggak dipakai sama Amorim. Cuman Delit lah yang dipakai. Literally cuman Delit yang dipakai. Zerzi terpaksa dipakai, Højlund terpaksa dipakai. Onana dibuang. Ya, Onana mah manajemen aja harus buang. Gua bagus di transfer. Ajak berantem lu. Tapi belakangan kacau. Iya. Lawan Galatasaray. Kemarin lawan Galatasaray dibobol 4. aja. Kacau. Iya, Bang. Jangan dipancing nih, jangan dipancing. Cuman maksud gua itu, kenapa gua bilang Ineos ini inkompeten. Lu udah ngorbanin salah satu yang bikin gua paling gedek sama mereka ya. Lu ngorbanin orang kecilnya gitu loh. Karyawan 200 orang lu pecat. 200 gaji 200 orang ini kalau lu compare nggak ada 10% daripada kompensasinya Erik ten Hag. Belum infonya bocornya pas final ya. Nah, udah gitu. Nah, ganggu mental, ganggu semua. Itu juga waktu final lawan lu, waktu lawan Spurs. Itu kan kocak ya, sampai pemain lo yang harus beli tiket untuk staff. Lah Ineos tuh balik lagi menunjukkan inkompetennya sebagai leader bagi gua. Yang terakhir yang bikin gua bener-bener kesel, ketika tiket price match goer itu dinaikin. Sementara kalau lu nggak datang, jadi ada peraturan di sana. Walaupun misalnya lu udah tiket holder, tapi lu nggak datang 2-3 kali berturut-turut,
seat lu tuh bisa diambil Bisa sama orang. digeser. Bisa digeser. Bisa dialihkan Nah, ke caranya supaya nggak digeser, pembeli lain lah. supaya nggak digeser, lu harus jual balik tiket lu tuh ke Manchester United. Yang artinya tiket lu tuh dihargain 45 pound sterling. Dah. Lalu Jadi Manchester itu United murah. menjualnya 600 pound sterling, 400 sampai 600 pound sterling. Berarti dia untung berlipat-lipat. Artinya dia udah jadi agen ulang lagi, udah calo. Sementara Manchester United tegas kepada orang di stadion tidak boleh ada calo. Lalu sendiri berkelakuan seperti calo. Ngerti nggak maksud gue itu? Intinya ini kalau gue this bilang club is sih fucked up. udah berantakan secara bisnis, Iya. secara kepemimpinan juga udah nggak konsisten, ya kayak tadi bahasanya inkompeten. Jadi itu kenapa makanya kemarin pas game lawan Fulham kan itu ada 2 jam gila-gilaan di depan itu kan protes. Yang kocaknya ya. Ini bakal dilanjutin lagi di game lawan Spurs. Iya, nanti. yang kocaknya Manchester United, akun Twitternya Manchester United yang UK punya, bukan yang Indonesia punya, ngeposting "This is the Red Army" tulisannya kan. Dia nulis "This is the Red Dia Army" pikir itu dengan ya, bendera 1958 dan yang lainnya ada. Zaman Busby berarti. Mat Busby. Bukan, jadi 1958. iya 1958 Iya. maksudnya itu kan pergerakannya Pergerakannya. Manchester United. Dia posting itu kan. Gue bilang iya, that's the Red Army yang menginginkan lu tuh diturunkan. Enough is enough, gue bilang goblok banget sih ini orang. Oke. Balik lagi kalau gue bilang ke pandangan lu buat tim kayak Manchester United. Kalau kita track back ke belakang ya nggak bisa lepas dari label tim mediocre. Kalau menurut gua Saat karena iya Manchester United ini saat ini kan yang lagi di narasi yang lagi berkembang kan adalah ini new manager bounce. Yes. Ini honeymoon period. Yes. Ini baru game ketiga. Yes. Kemarin game pertama City kita superior. Game lawan Arsenal menurut gua masih superior. Tapi game lawan Fulham kemarin udah mulai kelihatan lah. Oke. Gua nggak tahu apakah memang bisa dibaca dengan baik sama Marco Silva. Nah, jadi gue mau ngeliat pandangan lu nih ke Manchester United saat ini, apalagi sekarang dia ada di tengah-tengah Big Six kalau kita bilang di peringkat 4. Kalau lo ngelihat, apakah Manchester United sekarang ini udah punya identitas taktis yang jelas, atau memang kayak yang udah sering dibahas orang-orang, new manager bounce atau honeymoon period, atau memang kalau lo lihat pemainnya aja ini yang individunya lagi on fire semuanya karena pelatih baru. Kalau menurut pandangan lo gimana? Oke, sebenarnya kalau dari identitas nih, gue lebih suka bahasnya prinsip bermain. Oke. Jadi kalau gue baru selesai baca buku judulnya Coach Bielsa Way lah, Coaching Bielsa Way. Yang dia bikin waktu dia di Leeds. Ya pokoknya yang nulis bukan dia tapi ada penulisnya, dia nulis tentang bagaimana Bielsa itu melakukan taktik lah biasanya. Nah dia jelasin 4-3-3, 3-4-3 apapun itu, tetap itu adalah membedakan prinsip bermainnya, bukan bagaimana dia bermain di atas kertas. 4-3-3, 3-5-2 yang kemarin jadi debat tuh, MU harus main 3, harus main 4. Enggak, nah sekarang prinsip bermainnya si Carrick gimana? Dia kan compact, begitu dapat bola efisien ke depan gitu. Nah gue lihat itu ada kan, kita ngeliat ada, berarti dia ada. Prinsip bermainnya itu ada gitu loh. Ada identitasnya. Ada berarti, jadi karakternya udah ada, dan dengan 3 cara dia main dalam 3 pertandingan hampir sama, itu menunjukkan kalau dia bermain seperti itu. Dan sebelumnya kalaupun di Boro itu juga hampir sama. Kita lihat deh, Ahmad yang selalu produktif di Ya kanan. benar di kanan. Kanan tuh pasti hidup. Dulu Boro itu beli bendo up, minjem bendo up Liverpool. Oh iya, minjem. Kanan. Kebanyakan pemain minjem memang. Morgan Whittaker sekarang ada di Plymouth, dibeli di Boro, sekarang lagi bagus, kanan. Jadi memang udah terbiasa nih dia. Terus backnya kemarin main winger tuh melebar biasa. Cunya kemarin overload di sebelah kanan. Jadi karakter itu ada. Bahkan siapa strikernya dia yang diberi di ke Ajax
Oh, coba Akpom. Iya, Akpom. Nah, itu kan sebenarnya dia juga bisa berposisi sebagai winger juga kan. Betul, dia attacking midfield. Iya, Bisa. dijadiin striker Morgan sama Rogers. Carrick. Yes. Iya, setuju sih Ini gue. biarin aja mereka bicara, gue nonton nih. Gue AFK dulu. Enggak, jadi Enggak. artinya lo ngelihat Carrick Lu saat lihat berarti ini ada identitasnya. Iya. Bukan cuman gara-gara pemain lagi pada on Kok. fire. Kayak kita pernah bahas kemarin, gila ini Sesko kayak kemarin bisa bikin gol nih, kayak bukan Sesko gitu kan. Open play lo golnya kayak gitu, dan emang itu kata Patrick dia bisa ngeliat itu kayak Ruud van Nistelrooy, siapa lagi ya. Itu bener nggak sih isu didatengin Dimitar Berbatov buat ngobrol sama Sesko? Nah, gua nggak tahu. Itu gue juga nggak tahu tuh. Nah itu gue nggak tahu tuh. Tapi abis itu dia kan podcast sama Rio Ferdinand Iya, iya, Berbatov. Tapi kalau gue sih yang dibilang Eski tadi, Hmm. kan pertanyaan lu ada nggak sih identitasnya MU? Ya ada lah Mon. Hmm. Identitasnya itu adalah dana bergabung, dana Oh. tergabung, Contohnya gimana? dana tergabung. Digabung beli. United DNA. Wah, itu gua demen. Gua pendukung ini soalnya. Apa Iya. namanya? Dana, Ikibat dana ya. tanah. Tapi kalau lo lihat, Danata. tapi kalau lo lihat Iya. ada chances nggak ke depan Manchester United tuh, ini bukan mau suruh lo ngeramal Iya, atau gimana, enggak tapi lah. menurut lo karena lo gue. udah ngelihat musim lalu kita main Iya. kayak gimana tapi itu beda di bawah Mourinho. Cuman kan ini kebanyakan pemain yang sama ya. Iya, iya, iya. Ada chances nggak sih ini bakalan kepleset gila-gilaan, atau emang kalau kayak begini terus ya oke ini Manchester Chance United. selalu ada, tapi kalau gue lihat dari Lisandro Martinez yang buka suara, Hmm. gue kesentuh hatinya. Pemain-pemain tuh udah terus lu lihat di menit akhir Diallo tuh lari kemana-mana ngejar bola pas lawan Fulham Iya. terakhir. Itu ngeliat Bener juga. passion. Benar-benar. Passion. Jadi gue ngeliat karakter pemain tuh terbentuk. DNA ini nggak cuman apa sih United DNA? Henry juga ngomong kan karakter United. Nah, itu pertanyaan kita juga. DNA itu Ini karakter. ngomongin DNA itu apa sih karakter kan sebenarnya? karakter. Gestur pemain tuh gue lihat, gue bisa merasakan ini MU yang waktu itu gue lihat. Casemiro ngomong, oke gue nggak di MU, Iya. tapi karakter dia di lapangan masih bisa 100%. Itu yang gue rasa, dia masih pakai baju MU, masih fight gitu loh. Jadi gue ngerasa DNA MU ini terasa gitu, gestur. Jadi gue melihat Ada chance perbedaan. tapi ada perbedaan gimana Carrick bisa jadi seorang man manajemen yang bagus. Dari ucapan Lisandro Martinez gue bisa ngerasain kalau pemain kesentuh nih. Dari gimana dia lo lari-lari, gue kesentuh kayak gimana. Berarti mereka mau fight. Nah, ditambah lagi kan squad yang tersisa sekarang di MU yang sekarang itu kan sebagian masih squadnya Ole kan. Beberapa. Beberapa. Iya. Shaw, Bruno, Maguire. Maguire, Diallo. ya kan. Jadi ini masih bekas-bekasnya Ole, which is waktu itu Ole ya. Tapi sama bekas Carrick. Ole mah Diallo nggak kepake. Kalau Milan Bukan, golin lo. dipakai, cuma masalahnya kan akhirnya Oh ya, dipinjam, lawan kan. Milan aja abis itu kan dipinjemin. Dipinjemin juga kan untuk kepentingan Diallo-nya sendiri Sunderland. karena waktu itu dia harus bersaing Enggak, dengan- Rangers dulu. Sanders. Iya, waktu itu kan dia harus bersaing dengan Sancho yang udah didatengin, terus akhirnya Cristiano Ronaldo. Ya, you will be useless juga kalau dia di situ kan. Betul. Nggak, kalau gue bilang mungkin ada satu faktornya itu juga Michael Carrick ini bekas pemain itu satu. Yang kedua dia bekas interimnya MU juga dia, asistennya Ole juga dulu kan. Jadi ada kedekatan beberapa pemain ini terhadap Oke, dia, betul, menurut gue setuju gua. tuh, setuju tuh. Jadi kalau yang gua tangkap dari interviewnya ya baik Martinez maupun ada beberapa, gue lupa siapa aja, itu bahasa yang mereka bilang itu adalah Michael Carrick itu approach-nya itu lebih kepada personal approach, ya lebih Oke. kepada kayak kalau mau disingkat ya lebih kayak Sir Alex Ferguson. Gue punya nih kayak kata Eski, gue punya nih prinsip- Semangatnya masih ke bawah sih, benar. Iya, gue ada prinsip main yang gue mau. Tapi nih, lu nyaman nggak Yes. dengan cara gue main ini? Betul. Ada nggak yang lu mau kasih masukan ke gue? Iya. Jadi lebih kepada listen dua arah komunikasi. Kolaborasi ya. Ya, itu menurut gue yang menjadi salah Partisipasi. satu kunci kesuksesan dia untuk saat ini. Michael Carrick so far 6 pertandingan, 6 pertandingan, 5 kali menang, 1 kali seri. Iya. Karena pas lawan Chelsea waktu itu juga dihitung kan. Iya dong, 3 yang kemarin kan dihitung Villarreal, Arsenal yang Arsenal pertama. lagi. Arsenal mulu ini kalahin ah. Ronaldo. Ada Itu yang- masih iya, ada itu Ronaldo penalti. Ya, ini ulang tahun loh Ronaldo. Ya hari ini ulang tahun. Bang Dodo. Bang Dodo. Lagi gue mau tanya soal ini, pandangan lu lagi-lagi ya. Kalau lu ngelihat
tim papan tengah lah ya. Bahkan sekarang ada tim papan tengah yang udah jadi langganan 6 besar nih, Aston Villa. Ya kan? Kalau lo ngelihat, ini kebanyakan klub-klub ini kayak Aston Villa, dia berhasil masuk sampai ke peringkat 3. Terus Everton yang tadinya sebelum Moyes masuk lumayan berantakan kan, bener-bener di bawah, bukan papan tengah lagi. Sekarang dia ada di 10, bahkan United kita udah sering bahas, kepleset 2 kali aja bisa kesusul lagi sama Everton ya kan. Belum lagi Brighton, Sunderland. Ini kan klub-klub yang sebenarnya secara manajemen mereka ngambil pemain yang belum jadi, bisa diolah dan bagus, proven lagi di Liga Inggris. Mereka bisa menjalankan peran mereka masing-masing dari taktik yang diberikan sama manajer. Sedangkan Manchester United ini kayak gue ngeliatnya apa ya, kalau istilahnya tuh kejebak sama proyek cepet. Jadi mau nggak mau harus beli pemain bagus, mau nggak mau. Nah, pandangan lu ngelihat fenomena ini kayak gimana sih? Apakah ini wajar dilakukan sama tim, kita ngomongin MU papan tengah musim lalu ya? Peringkat berapa, bahkan bukan papan tengah, 15 gitu lah. Oh, ininya 17 Pak. Iya, maksud gua lo ngeliat fenomena. Lu berapa musim? Berarti kita 16. Tapi juara. Iya, tapi juara. Enggak kayak Arsenal enggak. Masalah juara di hati fans. Oh, di hati. Oke. Di hati kameramen. Oke. Lucu. Coy. Iya. Jadi kalau lo lihat, wajar nggak sih Manchester United kayak begini, tiba-tiba ngambil beberapa pemain besar walaupun kelihatannya oke, tapi kan kita ngelihat waktu zamannya Amorim nggak kelihatan tuh Sesko, bahkan nggak kelihatan sama sekali. Kunya, Mbeumo cuman awal-awal doang. Gue udah suka obrolan awal pembuka. Jadi ada nggak line antara sport director sama pelatih? Iya. Jadi pelatih pengen apa, dibeli apa. Sesko kan bukan inceran Amorim. Bukan. Sesko kan, Sesko inceran Arsenal juga waktu itu. Dan karakternya lebih cocok sama Arsenal. Arteta ngerasa itu. Nah, tapi didatengin juga gitu kan. Nah, kalau nggak sejalan, jadinya begini maksud gue. Nah, itu tadi udah dibahas juga di awal, inkonsisten. Ya lu emang pengen pelatih yang 3 back, tapi lu sendiri tiba-tiba mecat karena 4 back. Balik lagi. Nah, gue ngerasa ada problem di situ. Kenapa gue kasih contoh satu Sunderland? Sunderland itu ngambil Fabio Ghisolfi dari AS Roma. AS Roma, gimana dia bisa ngambil pemain cocok buat dia? Dia rombak hampir 11 pemainnya. Gue nontonin dia di bawah tuh di Championship, gue nontonin ada Kapten Luke O'Neill, ada Chris-Rick. Itu semua potensial player, ada beberapa dan Daniel potensial player diganti sama dia. Nah, jadi dia ngerti ada pemain yang memang cocok di levelnya Championship. Ada pemain yang udah harus gue beli, levelnya tuh udah harus cocok sama Premier League. Dan gue ngasih contoh satu pemain Sunderland namanya Simon Adingra yang dilepas ke Monaco. Monaco. Kenapa? Karena Lebris nggak cocok sama dia karena dia nggak mau turun. Tapi diizinin sama sport directornya. Tapi dia bukan Brighton ya? Dibeli dari Brighton. Karena Brighton pengen Tommy Watsonnya. Oh, yang kemarin ya. Dilepas barter. Nah, tapi si Adingra dilepas karena nggak cocok Lebris sama dia. Nah, ini yang gue suka, gimana line antara sport director sama siapa Speakman namanya, sama si pelatih gitu. Nah, ini problem yang nggak ada di MU menurut gua, nggak align gitu. Mungkin semua punya kepala gitu. Ya itu tadi makanya Amorim nyentuh ngomong gue ini manajer. Iya. Makanya dia ngomong itu kenapa kayak gue juga punya hak untuk ngomong, gue punya hak buat mutus. Gua kasih contoh Sunderland, dia bisa tuh. Ini Adingra baru beli. Bisa. Sunderland Lebris. Gue bisa, Adingra baru gue beliin, nggak gitu. Nggak baru gue beliin, nggak terus ngomong di media nih baru gue beliin. Tapi memang it makes sense lagi. Maksud gue gini loh. Misalnya nih lu ya, kita nggak usah ngomong manajerial. Misalnya ini kita di sebuah perusahaan nih kita semua, ya. Terus gue atasan lu nih, ya. Lu head of project. Ada sebuah project yang memang lu harus jalanin. Lu ngasih ke gue kasih ke lu timeline. Gue butuh
akhir tahun nih proyeknya udah selesai. Yang lu butuhin apa? Pasti gue nanya gitu dong. Iya. Wajarnya gitu kan. Terus lu kasih tahu gue butuh semen berapa ton, gue butuh alat molen, gue butuh ini, gue butuh. Lu kasih tahu gue. Iya. Tapi lalu gue bilang, oke ini semen gue kasih sama lu. Tapi setengah ton dulu ya. Soalnya kita nunggu budget turun nih. Gue kasih setengah ton dulu. Terus alat molen, ya boleh lah gue kasih alat molen. Tapi ya lu pinter-pinter ngaturnya nih untuk working hour-nya. Terus karyawan yang lu bisa pakai itu yang lu minta misalnya 500 orang, gue cuma bisa kasih 250 dulu nih, lu kerjain dulu. Nah gue udah ngasih nih, tapi setengahnya yang gue kasih ke lu. Udah gitu pas waktu mau udah jadi nih, itu aja lu udah dikerjain sebenarnya. Cuma kan nggak bisa kejar sesuai deadline yang gue kasih dong. Nah begitu udah mau finishing touch, lu minta nih untuk lantai-lantainya ini granite tile misalnya, terus ini. Karena lu mintanya bagus. Tapi gue bilang sama lu, udah nggak usah pakai granite tile deh, pakai ini aja. Gue nggak ngomong sama lu, gue ngasih. Akhirnya kan lu bilang, ya, gue yang lu suruh jadi head of project, tapi semua bahan-bahan yang gue minta lu nggak ngasih, malah lu ngasih yang beda dari yang gue minta. Lu sementara lu ngarepin spek yang di atas. Dalam hal ini, Emi pengen juara 2028. Ngerti nggak? Ngerti. Wajar kan? Wajar dong kalau misalnya Amore mengatakan gue itu head coach. Gue itu manager. Gue bukan head coach katanya kan. Gue minta dia minta siapa yang back kiri dia dari dari Porto. Araujo. Maksudnya Araujo. Ya. Lalu dikasih Patrick Dorgu. Ya. Which is Patrick Dorgu sekarang bagus menurut kita. Tapi waktu di Amorim nggak bisa. Waktu Amorim ya itu yang dibutuhkan bukan itu kan ya. Karena yang sekarang tuh bisa karena dia main 4 dan itu bisa jadi winger. 3 dia jadi winger tapi kan dia lebih banyak harus defense. Nah, terus gua nggak tahu ini benar atau enggak. Amorim waktu itu tetap mintanya Gyökeres. Didatengin. Iya, gua baca benar itu. Yang didatengin Sesko. Ya panjang tuh ya kan. Panjang ceritanya kan. Ya Vivel lagi yang udah ikut campur kan. Terus dia minta midfieldernya dia, Human, Casper Human. Sampai akhirnya Human sama siapa Inter Milan Atalanta Ederson. Sampai akhirnya dia langsung nge-tweet deh di depan. Gua nge-tweet Ederson. Sampai akhirnya kalau gue bilang ya, Ineos itu, ini yang kenapa gue nggak suka tadi gue bilang, Ineos itu kayak panik. Wah, ini dikit lagi Ten Hag kedua nih. Dulu Ten Hag semua pemain Ajax, ini semua pemain Sporting dimasukin ke kedua. Oke. Kalau gue bilang itu yang menurut gue jadi ininya. Tapi how can you ask? Bagaimana lu mau meminta seseorang untuk bekerja dengan benar? Kalau lu nggak ngasih bahan-bahan yang dibutuhkan. Berarti kalau dari penjelasan Bang Bet tadi sebenarnya kalau gue manajernya gue digituin ya sebenarnya lu percaya nggak sih sama gue? Ya, karena betul. Guardiola nggak akan begitu. Ya iya. Karena Guardiola masuk gue punya standar. Iya. Dan dia bilang gue nggak akan bisa jadi Bielsa karena gue datang gue harus perfect. Ini. Cuma kan kemarin aja dia udah komen tuh. Gua kecewa ini sama manajemen. Yeah. Ini tim yang lagi ada di peringkat 2 yang ada chances buat jadi juara liga. Ada chances buat jadi juara champion juga. Ada chances nih lawan Arsenal carry semuanya lah. Cuman dia masih protes. Untuk ukuran IPL, kita tuh untuk transfer di peringkat 7, dia udah ngomong kayak gitu kan kemarin. Ya sebenarnya itu udah kayak gua sebenarnya nggak disupport amat loh gitu. Which is ya Pep cuman kalau lu bandingin Pep Guardiola dengan Amorim juga kayaknya nggak apple to apple banget. Pep Guardiola deserve what he has. Ya, udah lama juga. Udah lama dia membuktikan. Amorim sebelumnya belum kan. Iya. Cuman bagi gua, you still can't. Lu nggak bisa menurut gua ya, menurut keyakinan gua bahwa lu nggak bisa meng-hire seseorang, mengangkat seseorang untuk mengerjakan sebuah proyek, tapi lu nggak kasih kepercayaan 100%. Nah itu poin gua. Walaupun sekarang kan banyak yang bilang, tapi nyatanya Bang setelah Amorim nggak ada, Michael Carrick nyatanya berhasil tuh, malah kita bagus-bagus banget mainnya. Ada satu hal yang gua nanti kita balik ke dulu ya. Gua mau tambahin aja. Ada satu hal yang mungkin teman-teman lupa. Di antara Ten Hag dengan Michael Carrick ada Ruben Amorim. Nggak tiba-tiba pemain-pemain itu semua jadi disiplin. Nggak tiba-tiba semua pemain itu hilang toksik-toksiknya. Nggak semua tiba-tiba pemain itu mau nge-pressing dari atas ke bawah. Itu ada proses, dan prosesnya itu adalah Ruben Amorim.
Michael Carrick mendapatkan hasil yang sudah diberikan Ruben Amorim menurut gua ya. Bahwa lu sekarang bisa ngelihat Michael Carrick bisa operasional sebagus ini karena ya pemainnya udah disiplin. Udah nggak ada lagi tuh yang model Garnacho yang sekarang Chelsea juga udah kewalahan ya. Udah mulai acknowledge ya. Udah mulai acknowledge ini bahwa kenapa dibuang? dulu aja ya Chelsea pada ngomongnya, winger terbaik lu masa depan lu udah kita ambil. Tapi tahan dulu Pep. Yang ngomong gitu Enzo Maresca. Sekarang nggak ada Enzo Maresca. Iya tuh. Enggak, udah gitu. Lu Marcus Rashford, banyak yang suka sama Marcus Rashford, tapi he is still toxic kan gitu. Dan ini nggak cuma 1-2. Maksudnya gua kalau berani ngomong kayak gini, gua keluarkan statement, rata-rata keluaran akademi MU terakhir ini adalah toxic. Akademi. Oke. Let me point out beberapa orang. Marcus Rashford, Garnacho, Hariyama, Hariyama semua. bukan Hariyama, sorry, siapa? Brandon Williams. Brandon Williams sampai masuk penjara. Greenwood ya. Nah kalau Greenwood kan masalah pribadi. Oke. Karena gua pro Greenwood. Greenwood back. Gue juga. Iya. Greenwood has to come back. Nggak, maksud gue itu egonya pemain-pemain ini udah nggak bisa dikontrol. Tapi Ruben Amorim berhasil menekan itu kan. Bukan dia nggak mau memainkan pemain muda, tapi no, lu tuh semua dengan modal gua ex akademi, gua tamatan akademi, gua punya hak. No, you don't. Itu terjadi terakhir sama Kobe Mainoo. Iya, dan maksud gua, you don't have that right. Lu bukan karena lu tamatan akademi terus lu punya hak untuk bermain di first team. No, nggak ada hak lu. Yang berhak bermain di first team itu adalah kalau lu mampu bermain di first team. Makanya ada istilah waktu itu, nggak masalah umur lu berapa, kalau lu memang pantas bermain di first team, lu main di first team kan gitu. Jadi bagi gua itu sih. Ini gua mau nambahin dong. Ini harus nih. Gua harus jelasin. Karena jadi si Bielsa waktu itu datang ke ini gue juga baru nge-tweet tentang ini. Bielsa datang ke Meksiko. Dia datang masuk ke klub namanya Atlas. Dia masuk ke Atlas, dia bilang gue mau dari akademinya dulu. Karena dia bilang percuma gua ngelatih langsung ke atas kalau akademinya berantakan. Dia harus tahu DNA-nya. Ya mungkin pelatih-pelatih yang ada di MU kan dia nggak ada stabilitas. Emang di bawah dilatihnya kayak model apa? Gue mau main vertikal, mau main langsung nyerang. Ternyata di bawah position. Iya. Gimana bisa gue masukin pemain gitu loh? Itu sebenarnya terjadi ketika Amorim masuk ke Manchester United di mana first team main 3-4-3. lagi enak-enak 4-3-3. Iya. Tiba-tiba dia coba ngerubah, coba deh 3-4-3. Walaupun menang-menangan, tapi ketika naik ke senior kaget karena levelnya berbeda, kecepatan berbeda dan segala macam. Di zamannya Ruben Amorim, first team main 3-4-3, reserve main 4-3-3, U18, U17, U16 main 4-2-3-1. Gimana caranya lu bisa progresif ke atas? Ini penting, maksud gue fans jangan, gue main muda harus main dong. Nggak, lu harus lihat sedalam itu. Oh betul. Bahkan ini gue ngelihat terakhir kemarin, ini yang menurut gue dibalikin lagi sama Carrick. Jadi gue ngelihat kemarin tuh ada Jack Fletcher, Ty Fletcher, terus siapa gue backnya gue lupa. Terus JJ Gabriel udah ikutan latihan sama first team. Tapi yang menarik, biasanya kan digabung nih, back, midfielder zaman Amorim begitu. Sekarang itu anak-anak dipisahin latihannya, terpisah. Tim second di tengah, tim first team latihan kayak passing-passingan. Terus mereka cuman kayak drilling biasa gitu loh, yang zigzag apa segala macam fisik. Gue udah ngeliat kayak wah ini udah balik ke sistem Sir Alex dulu, dimana kalau misalnya reserve itu ya memang lo bukan proyeksi buat main, tapi lo ikutan buat ngerasain begini di first team, begini sistemnya. Ini yang gue suka sebenarnya. Satu hal yang udah menurut gue yang udah benar yang dilakukan Michael Carrick ya. Kemarin di hasil interviewnya Michael Carrick di MU TV. Terakhir kali yang melakukan ini oleh Gunnar Solskjaer. Makanya menurut gua itu DNA Unitednya yang dibawa mereka. Michael Carrick kembali lagi nonton reserve dan U18, U17-nya. Bukan Amorim juga ya? Amorim cuma sekali. Yang ini intinya gini, kalau lu cuma datang sekali dua kali dan lu nggak ngasih input ya nggak ada gunanya. Cuman bedanya mungkin gini Pat, itu juga udah pernah kayak gue bahas. Kalau pelatih utama Manchester United dari dulu juga semuanya nonton gitu.
Bedanya Amorim itu datang supaya anak-anak itu ngerti sistem yang dia mau. Ya. Ketika lo naik lo nggak kaget. Jadi ada ikut campur tangan di situ. Walaupun jalan si Fletcher dengan 4-3-3, 4-2-3-1, tapi tetap back 3 kalau melihat Reserve berapa kali melakukan itu. Cuman yang beda sama Carrick, dia beneran yang lu bilang tadi, nonton. Iya. Karena gue cuma mau pengen ngeliat nih anak-anak kayak gimana sih. Oke, bagus, gue naikin deh ke first team, tapi lo latihan, bukan ikutan main. Kecuali kita butuh pemain kayak kemarin si Alesi sempat dimainin karena udah nggak ada pilihan. Cuman ya menurut gue ya itu ya memang benar kayak kata Eski tadi. Itu harus ada sinkronisasi antara bahasa bagus. Ya benar. U17, Balik lagi ke situ. Ya, U18, Academy, First Team. Karena like it or not, kalau satu bermain formasi apa, prinsip yang berbeda dengan yang berikutnya, itu pemain juga bingung kali. Benar. Ya, contoh Barcelona, Valdes dipecat karena dia nggak mau ikutin gaya main Barca, kita nggak mau Barca. Jadi Valdes dipecat. Valdes apa Mota ya? Gue lupa. Victor Valdes. Iya, Victor Valdes apa Thiago Mota? Victor Valdes ngapain jadi pelatih? Nggak sempat balik ke Barcelona, Nah, iya. Sekarang dia ngilang. Kayak dia pernah ngomong. Iya, dia nggak mau. Gua nggak mau dunia Iya. ngeliat gue, beneran dilakuin sama dia sekarang. Jadi dia ngapus Instagramnya, Twitternya, bahkan kayak orang nggak tahu ini orang di mana sekarang. Guys, bagi yang kayaknya nggak itu tahu, deh. bagi yang nggak tahu, jangan ngejek Victor Valdes ya. Gimana juga pernah jadi kiper kita. Walaupun bermain cuma 1 kali. Bener. Oke, gue mau balik lagi ke ini pertandingan hari Sabtu. Menurut gue juga nggak kalah menentukannya. Kita bilang lawan City, Arsenal tantangan udah lewat, kita berhasil lewat dengan baik kita. Kalau buat fans Manchester United kayak udahlah ini tim semua bisa dilawan. Tapi kita ngelihat kemarin Fulham udah mulai kewalahan tuh ya kan. Walaupun menangnya dengan susah payah, cuman secara statistik kita chances XG-nya lebih unggul dari mereka. Nah, kita lawan Tottenham Hotspur. Ini juga tantangan baru gitu loh. Kemarin baru ngalahin City, imbang City. 2-2. Dari 2-0 jadi 2-2. Nah, ini yang mau gua angkat. Tottenham Hotspur itu terkenal dengan raja transisi. Ya. Ya kan? Dia untuk high turnover-nya itu peringkat ketiga sekarang. Oke. Bukan cuma di IPL, di sepak bola Eropa. Dia terkenal tim yang paling banyak bisa ngerebut bola di area lawan. High turnovers. Itu peringkat 3. Nah, sedangkan kita tahu nih Manchester United sekarang kalau kita ngeliat pertandingan pertama dan kedua, Dorgu nih menentukan banget. Oke. Dia bisa ngerebut bola di area lawan, dia bisa track back, ngambil bola yang kehilangan dari pemain temennya atau dia sendiri. Kemarin di Fulham itu nggak terjadi. Show berapa kali tuh? Akhirnya kita sampai ke dalam kotak penalti, dikeluarin, intinya cukup membahayakan lah, cukup kayak wah nggak bisa nih begini terus, kita butuh orang kayak Dorgu. Ini udah banyak nih narasinya. Dorgu kalau gue bilang kemarin 10 bulan sampai 10 minggu. 10 minggu. Udah pasti nggak ada. Oke. Terus kita ngomong juga nggak usah Joshua Zirkzee lah. Mason Mount kemarin nggak ada di latihan, berarti nggak mungkin ada di line up nanti kan. Tiba-tiba ada Mason Mount nih, nggak mungkin karena nggak latihan. Ini kan orang-orang yang bisa gantiin peran wingback selain Kunya ya. Bisa gantikan pemain bertahan lah. Orang yang bisa turun maju ke belakang, turun mundur ke belakang dan ngerebut bola. Sekarang pilihan kita cuman kalau nggak Dalot, si tolol ditaruh di kiri, atau Mazraoui main di kiri yang kita tahu kemarin di AFCON dia di kanan terus kan, dan itu works. Nggak ada Dorgu nih, mau nggak mau harus show. Dan gua rasa ini bakal dieksploitasi gila-gilaan. Walaupun Spurs juga kehilangan banyak pemain. Hampir semua pemain intinya hilang. 11 pemain intinya hilang. Nah, lu ngelihat chances United seberapa besar sih lawan Tottenham Hotspur dengan pemikiran kayak emang masih Hendementariet kali atau gimana gitu. Gue bisa bilang United masih diunggulkan karena ruang ganti Spurs juga lagi terus diguncang kan. Romero juga baru speak up lagi bahwasannya ya baru ngomong kita tuh cuma 11 orang tapi bisa melakukan ya pokoknya kayak beginilah, luar biasa lah. Jadi ini udah kedua kalinya deh kayaknya cuti Romero tuh ngomong speak up kayak ke board mencoba untuk bilang
posisi kita tuh tidak sedang baik-baik aja gitu. Walaupun mereka baru datengin si Conor Gallagher. Conor Gallagher ya, tapi itu bukan solusi lah. Iya benar, karena backnya hampir hilang semua. Iya, backnya cuman Dragusin doang yang baru balik kemarin. Dragusin baru balik. Mick Van de Ven juga diperkirakan balik. Lawan MU. Dia knockout kan. Lawan MU kan. Iya. Lawan MU kemungkinan balik. Nah, ini nanti kita lihat nih. Karena Mickey Van de Ven sama si Romero ini bisa gue bilang jadi kunci musim ini. Benar. Kombinasi gol mereka udah 13 deh kalau nggak salah berdua. Dan permainannya juga bagus. Dan tadi udah nyebutkan apa high turnover-nya. Karena mereka lebih tinggi sekarang. Iya. Naiknya tuh lebih tinggi. Dari Tapi zaman bukannya Frankel ini yang tinggi. disukai sama MU ya? Harusnya ini Iya. jadi lawan yang, tapi balik lagi kalau mereka bisa ngerebut bola, kalau enggak fase itu dilewatin juga nggak ada Casemiro kayak kemarin. Sama-sama punya kelemahan. sistem counter transisi yang Yang baik. baik. Tapi untuk saat ini Tottenham Hotspur yang paling baik gitu. Kalau secara urutan mereka peringkat 3. Tapi gua nonton lawan Crystal Palace itu menarik juga. Itu Crystal Palace sampai pasang 4 di depan, 4 atau 5. Buat mengeliminasi low blocknya si Spurs. Waktu itu udah unggul 1-0 soalnya. Archie Gray golin sundulan. Nah itu dia turun, dan itu di pertandingan itu Bergvall out, injury juga. Lucas Bergvall itu yang out. gue bilang gue suka banget itu bukan Archie Gray ternyata. Oh, Lucas Bergvall. Iya. Bergvall bagus. Tapi musim dia ini nggak jadi main. andalan. Iya, cedera juga dia. Cedera. Nah, itu dia maksud gua. Yang hebat dari Frank ini adalah dia bisa merubah formasi sedemikian rupa. Thomas Frank ya. Iya, Thomas Frank itu bisa pakai banyak gaya formasi. Terbukti waktu Awal di musim Brentford berapa, ya. sekarang jadi 4-2-3-1, 4-3-3, berubah banyak. Iya. Ini yang menurut gua juga harus diwaspadai sama Carrick. Tapi Carrick gua suka gimana dia naruh punya di sisi kanan, main di kanan, gak ada Dorgu. Tapi benar tadi Shaw-nya jadi 4 tuh kan, jadi naik sendirian. Cuman kan jadi bisa diekspos karena Shaw kita tahu lambat. Sebenarnya ya sempat ada serangan dari kiri Iya. karena memang trackback yang nggak ada kosong di situ. Tapi sebenarnya itu ada Menu tuh udah Ngebantu. oke sama Kase. Yang penting dua itunya tuh. Yang penting dua itu menurut gua poin utama. Dan Mazrui main di kiri waktu di AFCON. Karena kanan Hakimi. Kanan Hakimi. Mazrui main di kiri dan dia disiplin, bagus banget lawan Nigeria. Bisa 3 back dia pas nyerang. Di tengah. Oh iya Hakimi benar. Kanan Hakimi. Nah itu dia. Berarti Bisa sebenarnya pakai. ada pilihan kan? Banyak kalau- pilihan. Mungkin kalau Shaw-nya lama bisa pakai Mazrui. Gua sih suka Mazrui ya. Bagus banget tuh. Nah kalau di Spurs-nya sih ya Kolomuani bahaya tuh. Kalau Muani bahaya, cuman ya Kalau kita lihat Muani. nih banyak yang hilang. Madison belum sembuh juga. Oh, Madison udah lama tuh, Udah April kayaknya. Pedro ACL. Porro juga cedera. Pedro Porro 2 Februari nanti, akhir-akhir Februari. Terus yang kemarin ngangkat Spurs di awal-awal si Bentancur sama Rodrigo Bentancur out. Mohamed Kudus juga out. Kudus out. Itu menurut gue juga sebenarnya ada chances United. Solanke juga cedera. Oh, kemarin cedera Iya, nggak lagi. tahu kayaknya balik sih lawan MU. Cedera tapi cuman ini menarik juga, Kudus tuh waktu itu striker juga tuh awal musim. Iya kan dijadiin Nah itu dua Frank di tuh. depan. Menurut gua Frank nih masih ini sih, masih terus mencoba dia nyari. Ya. Makanya gua bilang chance besar di MU walaupun Spurs bagus away daripada home. Kita belum pernah menang dari 2022. Terakhir Iya. kita menang tuh masih ada David De Gea, Yang 11 masih ada penyelamatan. Rashford, Iya. gol Fred sama Bruno 2-0. Oh, gol Fred waktu Bruno. Yang Fred Sancho dia passing ke tengah, Fred cuman pressing gitu doang. Oh, Tapi iya, kena iya. Eric Dyer, bolanya deflect Itu bukan yang 3-1 juga ya? 2-0 itu. Yang Edinson Cavani itu udah lebih lama lagi. Iya, itu udah lama. Itu kita Oktober 2022. Ah. Terakhir menang di Old Trafford. Abis itu Gue udah lihat nggak pernah lagi. Richarlison jadi momok ya buat MU. Benar. Richarlison momok nih. Tapi Jadi- sekarang ada soalan gini. Jadi menurut lo United nih ada chances? Chancesnya lebih tapi, besar menurut gua. Tottenham pun patut diwaspadai. Walaupun Iya. bagaimanapun Thomas Frank. Gue bisa bilang begini, kalau MU kayak kemarin mainnya, maksud gue ketika dia unggul 2-0 nggak coba untuk terus ngotot dapet gol, mereka bisa kena. Kenapa gue bilang begini? Waktu itu Liverpool kayaknya udah unggul 2 gol, Tottenham 10 pemain, dia dapet gol, Richarlison golin 2-1, itu hampir 2 sama.
Hampir 2-1. Jadi Spurs ini bagus, mereka tetap ngotot mainnya tuh. Ya kayak kemarin lawan City Ada kan ngototnya. sebenarnya. Iya. Itu udah Cuman ketinggalan. ya juga. kalau City itu apa ya? Kalau Spurs City itu kan udah langganan korbannya Spurs ya. Nggak menang berarti Man musim City, kemarin awal musim 2-0 kan kalah. Iya. Tapi ya bisa dibilang tetap gimana semangat Tottenham itu untuk main tuh harus jadiin ini juga. Maksudnya MU kemarin tuh lawan Fulham tuh kecolongan bisa dibilang. Kalau lu begitu sama Spurs kecolongannya kayak gol Richarlison. Iya. 2 sama. Iya. Kalau dibilang kecolongan, gua kurang ya di situ Ski. Kalau gue bilang kemarin itu kita istilah lu lah kecolongan itu murni karena ketika Casemiro ditarik keluar. Iya itu maksud gue. Ketika Casemiro ditarik keluar, itu benar-benar Ugarte itu nggak bisa menutupi apa yang. Setuju, Karena yang lu sepakat. bilang tadi, ketika Shaw lambat menutup belakang, kiri udah mulai tertutup, Maino kan mau nggak mau harus tutup di sana. Yes. Akhirnya Ugarte dikasih tanggung jawab untuk menutup half of the pitch. Itu yang nggak bisa dilakukan Ugarte. Cover area. Itu yang bisa dilakukan oleh Casemiro. Iya, Cuman iya. ya, menurut gua kalau dibilang kecolongan enggak. Tapi ya ini di episode lalu udah kita sempat bahas. Fulhamnya pintar memanfaatkan tengah. Oke. Kalau menurut gua ya, Casemiro udah nggak ada, udah Ugarte kewalahan. Kalau memang nggak mau ngulangin kesalahan yang sama, Carrick harus mempelajari masalah yang kemarin itu. Kalau memang lu nggak bisa mainkan Casemiro 90 menit, you need to find a better reason. Yang menurut gua salah satu solusinya adalah Mazraoui. Ya oke. Mazraoui menutup di sebelah kiri. Iya. Jadi kalau kan dia punya kebiasaan nih menit-menit terakhir punya atau Mbeumo ditarik untuk masukkan Sesko atau penyerang manapun. Kalau gue bilang masukin si Mazraoui. Sebenarnya ini udah pernah dilakukan juga di zamannya Amorim kemarin dan kita udah sering ngeliat Mazraoui pertama kali dimainin sebagai defender midfielder, bukan sebagai Iya. Berarti kan Lika. Ya, nah ini sebenarnya menurut gua kalau dari sisi Manchester United-nya lagi ya. Kalau lo tadi kan ngelihatnya kayaknya dari sisi permainan Spurs sebenarnya ada chances, bukan chances lagi. Bahkan dari Dia siap 2022 dikit pokoknya. Iya, Lo siap dikit. kalau lengah sedikit. Ya, maksud gua kecolongan tuh ya kasihnya ditarik. Iya. Nah, terserah apapun. kalau misalnya case ditarik sebenarnya ada pemecahan masalahnya. Nah, gua nggak tahu ya ini di acknowledge Carrick atau enggak, apakah sudah dilatih atau enggak, tapi kan sebenarnya kalau kita ngelihat kalau si Mazraoui masuk ditarik ke Casemiro, Mazraoui masuk main di kiri, si Shaw turun jadi back tengah atau Shaw keluar juga diganti Eden Haven. Yang di tengah itu si Liha naik ke atas. Dia udah pernah jadi defender midfielder, ingat nggak yang kita terakhir kali yang dia baru-baru masuk tiba-tiba dia Bruno keluar, dia yang pegang kendali di tengah sebagai center midfielder, sebagai defender midfielder, sebagai center back. berada fielder. Dia benar-benar jadi pure midfielder di situ. Bahkan lu nggak perlu repot-repot mengeluarkan Shaw sih. Lu tinggal masuk, misalnya Casemiro ditarik ya, Lika masuk ya, jadi defensive midfielder yang kayak lu bilang. Masukkan Yoro, gantikan posisinya Lika tadi. Euro agresif sih. Agresif tapi Dia bisa kepancing keluar. Iya, benar itu maksudnya. Maguire tuh disiplin. Atau ya Heaven yang masukin. Gue lebih milih Heaven sih daripada Euro. Nggak, maksud gue tuh Serangan itu yang gue bilang, Pet. Serang ya, Heaven? counter high counter pressnya Spurs itu terbaik sekarang. Kita kerebut daerah di bola daerah di tengah lah, nggak usah di daerah kita lah, di tengah itu bisa kebobolan. Gue setuju. Intinya sih kalau gue pribadi, Kalau ada yang penting Euro. jangan Ugarte aja lu masukin. Iya. Karena 2 gol itu Fulham kemarin Ugarte. Ugarte, penyakitnya itu Ugarte nggak bisa mengcover areal yang ditinggalkan oleh Casemiro. Jadi kalau misalnya pun lu mesti menarik Casemiro nggak bisa main 90 menit, menurut gua you have your choices. Mau idenya emang tadi Lika masuk sebagai defensive midfielder atau sesimpel lu masukkan Mazraoui untuk menggantikan posisi Cunha. Iya. Setuju. Oke. Gue setuju itu. Ini mumpung kita lagi bahas soal siapa ganti siapa, ini kita nyorot pemain kan sebenarnya. Kalau dari lu sendiri nih, lagi-lagi lu pemerhati tim papan tengah, lu ngelihat tim papan bawah juga ya sebenarnya sampai posisi peringkat 14 tuh semua ada chances buat ke Europa League. Iya. Bahkan sampai 12 aja lu bisa ke UCL semuanya kalau lu benar-benar manfaatin pertandingan 14 pertandingan tersisa. Seseru itulah. Nah, seseru itulah Liga Inggris sekarang. Nah, kita ngelihat valuasi pemain nih, kebutuhan
Carrick sekarang, kalau dari sisi lu ngelihatnya nih Manchester United nih ada overrated player, ada underrated player, ya kan? Kalau lu ngelihat XG-nya Manchester United ini sekarang yang terbaik, ya kan? Okay. Kita Efisien ranking berarti, 1 bisa dibilang kan, dari sisi creative chances buat jadi gol. Oke. Nah, kalau lu ngelihat ke depan, siapa sih sebenarnya yang pantas banget yang lo lihat, oh main carry kayak gini nih, nggak perlu lah ngambil tim-tim gede gitu, ke pemain-pemain nama besar gitu. Lo udah sering perhatiin yang gua sama Patrick mungkin juga jarang nonton tuh Sunderland lawan Everton, itu udah pasti gua nggak nonton gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah, menurut lo ngelihat keadaan Manchester United sekarang dibandingin sama Tottenham Hotspur lo yang sebenarnya juga nama-nama besar kan? Iya. Siapa sih sebenarnya yang pantas buat dibawa sama Michael Carrick? Gua suka pemain kuncinya Carrick di Borough, namanya Hayden Hackney. Gua bingung juga. Oh, dijual itu ya terakhir ya? Enggak. Dia masih main di Borough sekarang. Oh, masih di Borough ya? Kemungkinan kalau Borough promosi harganya mungkin bisa lebih tinggi lagi. Iya. Itu salah satu pemain kuncinya Carrick di Borough. Tipikalnya mungkin agak mirip Mainu lah, tapi menurut gua dia bisa jadi solusi lah. Karena Mainu juga bisa dicoba untuk jadi destroyer atau dia bisa jadi pelapisnya. Tapi ini orang cukup disiplin gitu loh. Oke. Cukup bisa nyetel sama gaya Carrick karena dia selalu main ketika Carrick jadi pelatih. Kayak pemain Everton siapa tuh? Dewsbury Hall. Oh iya gitu lah, James Garner. Iya, James Garner gitu. Itu juga boleh tuh diambil James Garner. Balik lagi dong. Tapi kan diperpanjang. Tapi emang sebagus itu James Garner. Iya, sekarang. Bahkan free kick dia ngambil kan sekarang. Penalti pun dia. Nah, makanya mungkin gua ngelihatnya adalah gelandang. Jadi poinnya adalah gelandang gitu loh, gelandang. Tuh, dengar. Ederson juga bagus, Edersonnya Atlanta. Cuman atau ya kalau lu ngomong ngambil pemain dari beda liga tuh menurut gua dengan apa yang jadi proyeknya Patrick Michael Carrick sekarang kayak menghindari dulu lah kalau pemain dari luar liga. Kalau Ederson ini dia tadi udah sempat nyebut, gua tuh udah nyebutin nama Ederson tuh dari kapan? Gua udah sering lihat dia. Dari awal Amorim atau sebelum Amorim, gua udah teriakin Ederson nih bagus, dia cocok. Bapak tahu Ederson juga dari saya. Enggak, masalah keluarga nih. Ederson pemain mana? Gue inget dia ngomongin Atalanta. Iya. Terus dia tiba-tiba nonton. Basically Manchester United tuh nggak membutuhkan pemain breaker, yang dibutuhkan tuh ya box to box. Nggak penting-penting banget ya. Nyatanya Casemiro juga ya oke, he's a tank di Real Madrid. Cuman di sini juga kan dia nggak sebagai breaker amat lagi kan. Itu ya, kenapa nama Ederson tuh gue udah omongin dari kemarin. Siap. Gitu. Makanya Hackney gue pilih juga, dia bisa nomor 6, bisa nomor 8. Iya. Kayak Declan Rice lah. Oh, keren dong. Nah, makanya kalau dipoles sama Carrick bisa. Iya. Umur 23 kalau nggak salah. Anjir, masih muda. Masih muda. Oke. Makanya itu gue pengennya ngelihatnya dia sih. Oke. Terakhir nih, kalau dari lu sendiri nih, lu termasuk orang yang pengen United turun nggak sih? Atau lu ngelihat nih game lawan Spurs ini bakalan apa nih? Bakalan jadi titik tidak keberhasilan kayak memutus honeymoon period apalah itu. Sebelum gua kesana gua boleh jujur dulu nggak? Oke, silakan. Jadi gini, gua kan sebenarnya fans MU. Tapi Iya. Coba lu lempar bajunya. Dia sebelumnya datang ke Jadi behind the scene, dia sebenarnya datang pakai ini. Dia datang pakai baju ini. Dan ini rare lagi. Ini size apa ya? Gue lupa deh. Muat ya sama gue. Vintage 24. Oke. Lanjut Kek. Gue fans MU, tapi gue tuh nggak suka MU ketika dia mencat Oleh. Karena gue adalah fans toxic malah apa? Fans. Legend toxic itu gue pro. Tapi gue bener, gue jujur, gue di sosmed, gue baru temenan sama Bang Raymond, tapi gue udah lama temenan sama Bang Pet di sosmed.
Gua tuh ngechat gua tuh gua screenshot kalau gua tuh nggak menyuarain Ten Hag out. Gua nggak. Karena gua udah biarin aja. Gua nggak mau toksik, gua setuju sama yang sering diomongin Bang Raymond, sama yang sering diomongin Bang Pet. Kita punya pengaruh, dulu janganlah terlalu sering. Gua ingat Bang Pet nyuarain out tuh zaman LVG doang kan. Gue sepakat. Tapi gue sebenarnya gue nggak nontonnya, makanya dari situ gue nonton yang lain juga. Banyak yang gue nonton, gue Sunderland, gue ini. Lebih. Dan sekarang Carrick masuk, gue seneng. Tapi kalau makanya gue akan bilang pakai kacamata objektif gue. Sekarang gue kayak pengen MU ngelihatnya kalau ke atas masih sulit. Mungkin Carrick tuh butuh pengalaman. Betul. Karena di pelatih Boro yang baru sekarang itu sama sulitnya sama si Carrick, Rob Edwards itu sebelum ke Wolves itu dia bisa kok bawa kedua. Gue tambahin sedikit. Nih. Mungkin experience Carrick saat ini belum terbukti karena baru di Liga. Ya kan? Dia belum ngerasain Eropanya MU. Ya walaupun sempat Champions League Villarreal kan Iya, disikat. Villarreal. Cuman kan ini kita ngomongin dia sebagai pelatih interim yang nggak ada pilihan lain. Yes. Kalau waktu itu kan dia pelatih interim udah tahu nih gue bakal diganti nih 2 hari lagi kan gitu. In my honest opinion, dan lu tahu gue secinta apa sama Ole. Bahkan di zaman Ole, menurut gue itu yang punya otak tuh adalah Carrick sama McKenna. Kalau sekarang Steve Holland. Karena menurut gue, Steve Holland. cara mainnya Carrick yang kemarin yang 3 pertandingan itu sama cara mainnya saat ini itu mirip-mirip aja kok. Iya sama. Ya kalau dulu kan istilahnya kalian yang nggak suka yang para bolot kan bilangnya individual play kalian bilang kan. Bolot. Ya oleh ball. Bani oleh out. Oleh ball terus individual brilliance sebenarnya. Kalian sadar nggak individual brilliance yang kalian bilang itu kemarin ini 3 pertandingan terakhir ini apa? Jatuhnya juga individual brilliance, cuman sekarang ini udah dipakein bumbu-bumbuin bahwa ada sistem mainnya nih, bahwa mereka nge-pressing dari atas nih. Kemarin juga begitu kok. Problemnya kalau kemarin itu pemainnya ada yang nggak disiplin, zamannya Ole. Rashford mana mau track back, ya. Dan banyak pemain-pemain toksik yang pada waktu itu yang nggak mau. Ronaldo lu suruh lari ke belakang juga nggak masuk akal gitu loh. Makanya the system doesn't work. Yes. Nah sekarang kenapa sistemnya work? Makanya gue tetap kasih apresiasi kepada Amorim. Ini pemain-pemain udah ngerti yang namanya track back dan secara fisik mereka udah ready. Zamannya Ole, fisik mereka nggak ready. Sekarang lu lihat digembleng sama Ten Hag, digembleng sama Amorim. Rangnick juga sempat. Iya, digembleng sama Rangnick. Ya jadi ini fisik mereka untuk nge-press dari atas sampai ke bawah itu udah bisa. That's why the system work. Tapi gue setuju. Kalau Carrick dinyatakan sebagai manajer berikutnya, gue juga kurang setuju. Kenapa? Ya balik lagi ke pengalaman. Ntar lu setuju kalau Carrick jadi manajer berikutnya? Gue pengen, tapi gue masih setuju sama omongan-omongan Gary Neville, Roy Keane. Lu kalau mau lihat MU ke atas ya, lu jangan nunjuk lagi orang yang kayak Ole maksudnya gitu loh. Oh. Ya, Intinya gue coba untuk kelas rasional gitu loh. Gue coba untuk rasional. Problemnya Ki, gue mau nanya lu. Ini kan sekarang udah jelas nih. Si siapa namanya? Wilcock. Udah menyatakan bahwa gue yang menentukan pemain datang. Lu tuh cuma pelatih. Emang pelatih kelas dunia mana yang mau digituin? Gue tanya lu. Carrick. Ya Carrick kan tinggal. Karena dia di zamannya Boro lagi top skor, Emmanuel Atelat dicabut. Iya itu. Coba Akomnya dijual. Nah itu. Jadi gue ngerasa ini kenapa Carrick ya? Kenapa gue bilang kayak gini? Juga sebagai ajakan kepada warga Poros dan teman-teman yang nonton, jangan terlalu berharap lu datengin model-model Ancelotti, lu datangin model-model siapa? Timnas Inggris. Southgate. Bukan. Tuchel. Jangan lu harapin yang kelas-kelas kayak gitu. Kenapa? Karena kelas-kelas kayak gitu nggak akan mau diatur sama Wilcock. Wilcock tuh siapa? Jadi manajer aja belum pernah. Gue bingung sih sama dia. Dia pengen 3 back waktu itu kan udah disaranin Dan Ashworth 4. Iya. Dia langsung jadi pecat, Wilcock yang nonton. Nah sekarang tiba-tiba udah main 4 aja. Nggak, makanya gue bilang kalau gue pribadi gue nggak pengen, bukan nggak pengen. Tapi gue pengen lihat Carrick sukses. Gue pengen kalau bisa, bahkan kalau di kanal-kanal kan gue yang dibilang halu sekarang. Gue emang bilang 4 besar aja udah bagus. Gue bilang juara musim ini gue bilang kan di bawah Carrick. Gue juga pengen begitu. Ya. Kalau Carrick sampai juara musim ini, kalau sampai juara ya. Gue minta maaf. Lu minta maaf di depan kamera ya. Iya. Dan ditambah lagi itu Carrick wajib sih dikasih kontrak kalau. Oh iya, udah Cuma sampai juara. Kalau sampai juara. Cuman kenapa gue juga
ya Carrick bagus, tapi kalau misalnya untuk jadi manajer permanen MU gua kurang juga. Karena menurut gua ya setuju gua bilang sama lu. Dia pengalamannya kurang. Simeone sih. Ya. Nah, kalau dapat Diego Simeone, gua yang pertama lari-lari keliling-keliling gua Gua basically juga berharap MU juara. Siapa sih yang nggak mau klubnya juara ya kan? Iya. Cuman kan lu kagak habis Realistis. gua. iya realistis dong. Abis dia juara dikasih kontrak kayak Roberto Guys. Di Matteo. Guys. Tar dulu. Berarti dia guys. Dia itu belum sepenuhnya DNA MU. Nah ini nih yang ngarah-ngarahin kayak gini, komen-komen tolol kayak gitu, yang pengen gua ilangin dari sosial media, sama ini sekarang di ruangan ini nih komen-komen tolol gini. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya United juara ya itu adalah sebuah kado terbesar. Iya, Kita iya. lagi berantakan, manajemen lagi diprotes, lagi di demo, bahkan pemain juga banyak yang meragukan. Kayak JJ Gabriel bisa nggak sih main di senior? Belum bisa, tapi banyak yang halu. Kebanyakan orang Asia, orang Nigeria. JJ Gabriel harus jadi ini kayak Shelles itu kemarin keren. Ya belum. Intinya kan ini ada euforia gue ngelihatnya. Kalau misalnya yang juara bonus super besar dan itu harapan kita semua. Tapi balik lagi harus realistis. Kalau Ineos nggak mau diganggu lagi, lu dukung Carrick sampai jadi juara. Enggak lah. Karena kalau Bukan Carrick jadi juara, lo dukung Glazers out. bukan. Maksud gua tuh bukan ke penonton nih. Ke Ineos. Kalau Ineos nggak mau diganggu lagi nih, ya nggak mau diganggu lagi dengan demo-demo kayak gini. Lu kasih duit, lu bikin kayak mana, lu bayar wasit apa atur lu lah. Pokoknya Carrick jadi juara. Ini seru-seru. Kenapa gue bilang ya? Karena kalau sampai MU juara, teralihkan nih. Bahkan Oh ya, oke, juga teralihkan. oke, gue paham maksudnya. Glazers hilang namanya. Iya, gue paham nih maksudnya. Ineos keaman lagi udah. Kayak dilema dukung sesuatu ya gitu Iya, karena kalau jatuhnya dia nanti juara. lu ngapain lagi teriakin Ya itu Ineos? makanya gue bilang Kan gue realistis. Keadaan lagi carut-marut kayak gini, yang Ten Hag bisa ketiga, Ole kedua. Maksud gue Carrick dengan musim pertama, kedua aja udah super duper bagus. Amorim bisa Europa League. Iya, ngikutin tren. Tapi kalau buat jadi juara menurut gua gila kali lu ya. Beneran gila. Tapi bisa. Bisa, soalnya yang di atas itu cuma Arsenal. Tapi kan masih ada City, Bro. City juga Ada Aston Villa. kenapa gue makin halus sekarang, Man? Ya Aston Villa nggak jadi title contender tuh. Enggak, gue makin halus Ini sekarang. terlalu- Tar dulu, kenapa gue makin halus Siap, sekarang? siap. Ya, Arsenal kan yang lagi di pucuk nih, ya. Apa kan kita kenal nih, krek, boom jatuh, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa muka lu kamu kameraman Arsenal? Yang kedua, di belakangnya itu kan City nih. Masalahnya, Pep Guardiola kan udah ngeluarkan statement-statement nih sekarang. Bahkan statement-statementnya rata-rata politik lagi sekarang kan? Oh iya, Iya. Palestina. Palestina apa semua? Itu mah. Iya enggak, maksudnya dia udah mau kayak gitu, artinya emang udah nggak mau ngelanjutin, udah ini musim terakhirnya gitu loh. Jadi ini lagi goyang nih. Kalau Aston Villa ya, I would love it kalau mereka bisa jadi juara. Tapi it's kind of hard. Nah kita ini kan underdog sekarang nih. Kita nggak ditanggepin sama siapa-siapa, kita tuh dianggap, paling lagi honeymoon period, ya elah. Lah honeymoon period di tengah musim. Ya, karena baru ganti, Iya, kan? enggak maksudnya Bukan masalah. tinggal 14 pertandingan kan. Ini kalau kita bisa diem-diem, nyalip, tahu-tahu udah di dua aja udah bawa pisau ya kan. Anak kecil bawa pisau, ya ya. Juara. Bisa. Dari Tottenham mau ditambahin ini. Silakan. Ya, silakan. Nah, ini seru nih. Ini kan lagi ributin dulu. Nah, sedangkan Tottenham baru transisi kepemilikan. Oh ya? Iya dong, kan dari Emang iya? zamannya siapa yang botak? Daniel Levy. Daniel Levy udah cabut. Oh, enggak, dia 30%. Ya Makanya. pokoknya dia masih punya saham, tapi dia udah Tapi turun. sebagian besar udah dijual. Udah dijual. Oh. Kan sekarang Vica yang atas. Ya. Arsenal. Nah, dia lagi ngerapiin keuangan. Nah, sekarang makanya Thomas Frank nggak dipecat, buru-buru merubah kebiasaan. Ya kalau zaman Levy sih dipecat. Udah pasti dipecat. Itu dia. Maksud gua ada perubahan nih di Spurs. Gak supporter Spurs aja udah bikin Tapi kalau dari cerita lu tadi, justru fansnya sekarang khususnya di sini lagi Pengen dipecat Lagi pengen karena dipecat. pengen Xavi Hernandez. baik. Lu kan sering nontonin papan tengah kan? Iya. Ada satu klub yang dari tadi lu nggak sebut-sebut.
Apa nih? Yang sebenarnya gue pengen nanya ke lu. Apa? Perlu nggak tuh Arne Slot dipecat? Arne Slot. Itu kan papan tengah. Arne Slot yang begini gayanya. Iya kan? Menurut gua dia masalah kacau. Lagi ada Xabi Alonso loh. Oh iya, gua rasa dia bakal diganti sama Belum lagi Xabi. Jurgen Xabi. Klopp katanya udah pasti akan comeback. Ini Comeback. lagi kencang. Dia lagi kemungkinan. bingung mau naruh Wirtz di mana, maksimalin Wirtz apa salah gitu. Ntar lu, Jurgen Klopp mau balik lagi ke Iya, ini Liverpool. lagi narasi lagi berkembang. Mau balik ke Liverpool. Kalau Jurgen Gini Klopp ya, balik ke- kalau lu udah tadi denger gue beberapa menit yang lalu halu, lu lebih halu lagi. Jurgen Klopp digantikan Arne Slot, terus Arne Slot mau digantikan sama Jurgen Klopp. Halu lu. Ya kan nggak tahu. Cabi Pak. Jurgen Klopp itu, Jurgen Klopp dong jadinya. Slot. Kenapa jadi Jurgen Klopp? Jurgen Klopp itu bakal Real Madrid. Oke, Ya, gua rasa. ada yang mau ditambahin? Ya itu aja sih. Prediksi mungkin apa? Oh iya benar, prediksi. Kameramen Arsenal, MU, Tottenham Hotspur. Ya dia ngarepin imbang lah. Dia takut lihat MU bangkit dia nggak. Lutut udah bergoyang nggak? Kok Kayak tansanya takut sih? punya. Gimana ceritanya? Apa namanya? Mengharapkan lawan menang. Hah? Wajar dong. Oh, Iya, ngerti. yes. Tapi kan bukannya harusnya lu dukung MU dong? Enggak dong, dia harusnya Jauh dukung- kan Tottenham. Enggak, Tottenham jauh, harusnya dia dukung Tottenham. Cuma kan dia nggak mungkin bilang Oh gitu. mendukung Tottenham. Kalau dia besok lu lihat ya pasti dukung Berapa Tottenham. skor? Hah? Nggak usah. Prediksi? Oh tadi ya udah imbang. Ini, satu-satu aja. Bruno Fernandes karena Lu pakai kapten di FPL, lah. Lu Pet. MU menang 3-1. Gokil. Main di Old Trafford, main di Old Trafford. Spurs kehilangan 11 pemain, Mickey van de Ven mungkin balik, tapi the rest of the team mana? Lalu ngandalin Richarlison doang di depan. Dia lupa ya orang masih. Ada Enggak, Gamo nih. paling Conor Gallagher nih yang Hah? bisa jadi Richarlison cedera andalannya. kalau- Gallagher juga baru masuk. Xavi Lu, Simon nih Dan ya. satu pemain yang paling gua takutin di Spurs selama ini udah nggak di Spurs. Siapa? Harry Kane. Bukan, yang kemarin baru dijual ke Crystal Palace, Brandon Johnson. Brandon Johnson. Brandon Johnson. tapi ya. ada kalau Ntar lu. Ya kalau mau Ini yang kayak gini dan tadi dengerin komen doang nih dia nggak ngeliat. apa? 11 pemain cedera. Ini masih ada Palinnya. Ya, Masih ada Romero. Iya. Dragusin balik. Iya. Itu kemarin salah satu alasan kenapa City kesulitan buat bikin gol dari sisi kanan, dari tengah. Dia kebanyakan dari kiri. tapi sesimpelnya gini aja, Mon. Obstacle player City lo. aja kita bantai 2-0. Ntar dulu ada Archie Gray. Archie Gray. Dia nggak tahu Archie Gray siapa. Leeds. Bissouma. Masih ada Bissouma ya. Pakulatsar. Udogi itu yang gue bilang. Udogi oke. Gua, Udogi oke. itu bagus. Ditambah ya Xavi Simon lagi naik lagi nih permainannya. Masih bingung. Oke, Masih belum. dari lo 3-1. 3-1. Ya intinya Manchester United menang. Oke. Ya siapa yang nyetak gol nggak bodo amat. Oke, gua 2-1. MU menang. Tuh. Menang 2-1. MU menang 2-1. Ya, gue kurang lebih kayak Eski sebenarnya. Gue berharap malah United kebobolan duluan biar Ya, aktif ya. Karena ini Respon. udah berkali-kali kita mimpin duluan selalu kena si Ya. belakangnya. Oke. Oke, untuk menutup episode yang satu ini kita mau memberitahu 2 info. Pertama, kita syuting di Galeri 168 di Lebak Bulus. Ya. Jadi Aksaraya. Yang kedua, jangan lupa ada nonton bareng Manchester United versus Tottenham Hotspur di Lithium Rooftop Cafe bersama Borsalang, Bang Raymond, Bang Patrick, Bang Eski datang nggak? Insyaallah. Oke. Tapi- Dan yang pasti ada kameraman Arsenal. Ada. Minpor, Pak Pro. Minpor dan Pak Pro juga datang. Nih, ada titipan dari papan tengah nih. Silakan. Oke, nanti pas nobar gua nitip main kartu ini. Asik. Oke. Kartu apa tuh, Bang? Dapatnya tur ke Tottenham Hotspur. Dibayarin Bapak. Udah ke Spurs Pokoknya dibayarin Patrick. ada hadiah serunya lah dari gua nanti. Pokoknya main Apa itu? kartu Game ini. apa itu? Ini kayak card against humanity. Ini lu yang bikin. Ya, Wah, kami yang oke. bikin papan tengah. Nanti bikin main bareng Bang Pel sama Ya. Bang Raymond. Ini bisa mainin 3 sampai 6 pemain. Oke. Siapa Mainin gue? bareng seru-seruan. Kita main poin, siapa yang menang dia dapat hadiah. Oke, ini sistemnya kayak tanya jawab, ambil Tanya kartu, jawab. tanya jawab cepet-cepetan. Iya, cepet-cepetan. Bagi yang mau Menarik sih ini. mau jaminan menang, tolong hubungin gua setengah jam sebelum pertandingan, oke?
Hadiahnya lumayan, Bro. Oke. Udah tenang aja. Oke. Oke, itu aja Oke, dari kita. gua Patrick Tarigan Dan gue Raymond. dan ada Eski Sungkan Thank you bersama kameramen Arsenal di belakang layar, Impor yang lagi tugas. Minpor yang lagi tugas. Selamatnya mana? Oh iya, selamat Selamat untuk ya. Timnas Futsal Indonesia. Masuk sejarah final AFC Asian Cup untuk pertama kalinya di bawah pelatih Hector Soto. Tadi mengalahkan Jepang berapa skor? 5-3. Asik. Mengalahkan mantan pelatih. Tihnya. Iya. Jepang loh, gila loh Jepang. Oke. Sepak bolanya kemana sepak bola? Ya, kepanjangan. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke? Yes. Kami semua di Poros Salam Ya, mengucapkan thank you. terima kasih. Bye. Oke, nice. Kata-katanya lah. Semangat MU. Wih.